Kamarnya kosong. Burhan lantas beranjak melihat kamar Zifanya, tetapi hasilnya masih sama kosong melompong. Setelah itu, ia kembali ke lantai bawah dan mencari keberadaan Lintang di tempat lain. Kamar tamu, dapur, halaman dan belakang rumah, semua tidak luput dari pencariannya, tetapi Burhan tidak menemukan istri juga anaknya. Apa dia sudah gila? Kemana dia membawa Zifanya yang masih sakit? Rutuk Burhan. Di waktu bersamaan, asisten rumah tangga di rumah itu muncul dengan membawa barang belanjaan. Bi, Lintang dan Zifanya kemana? Di rumah sakit tidak ada, kata pihak rumah sakit mereka sudah pulang. Tapi, di rumah ini tidak ada siapa-siapa. Melihat sang asisten yang baru pulang belanja, Burhan langsung memberondongnya dengan banyak pertanyaan. Nyonya dan Non Ziva. Art itu malah menangis tak mampu melanjutkan ucapannya. Nyonya dan Non Ziva apa? Mereka kemana? Tanya Burhan, tidak sabar. Nyonya dan Non Ziva sudah pergi, Tuan, lanjut si Art dengan suara terbata karena menangis. Pergi. Sontak ucapan Art itu membuat mata Burhan menyipit. Tidak mengerti. Art mengangguk pelan. Sebentar Tuan. Ia lantas pamit meninggalkan Burhan menuju kamarnya, kemudian kembali dengan sebuah kotak di tangan. Tuan, Nyonya menitipkan ini kepada saya, ucapnya seraya memberikan kotak itu kepada Burhan. Apa ini? Burhan mengambil benda itu dan mengamati isi kotak tersebut. Kartu-kartu yang diberikannya kepada Lintang, tersusun rapi di sana bersama secari kertas. Burhan mengambil kertas itu, dan membaca tulisan tangan Lintang. Di dalam surat itu, Lintang mengungkapkan tentang pilihan yang akan diambilnya. Dikhianati oleh Burhan, membuat kepercayaannya untuk lelaki itu sirna. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mengembalikan semua fasilitas hidup dari Burhan. Ia yang tidak sudi di madu memilih untuk mundur dari pernikahan. Aku akan pergi membawa anak kita. Mulai detik ini, aku bebaskan kamu dari pernikahan kita. Aku bisa memulai hidup tanpamu. Tidak perlu khawatir, aku akan menjaga Zifanya dengan baik. Dengan atau tidaknya dirimu, semua barang milikmu, sudah aku titipkan kepada Bibi. Tulis Lintang di ujung suratnya. Burhan terduduk lesu pada sofa setelah membaca surat dari Lintang. Wanita itu memilih untuk pergi daripada mengikuti kemauannya. Burhan meremas sekuat tenaga kertas yang sedang dipegangnya, hingga kertasnya membentuk bola. Giginya bergemeretak dengan rahang yang mengeras menahan amarah. Lintang. Berani sekali kamu ini. Memangnya apa yang kamu bisa jika tanpa aku? Hah? Aku yakin sebentar lagi kamu juga pulang, dan memohon-mohon kepadaku. Meskipun sedang diliputi kemarahan, Burhan masih percaya kalau Lintang akan kembali. Sesaat kemudian senyum tersungging di wajah Burhan. Lagi pula, jikapun dia tidak kembali itu bukan masalah. Bukankah, aku masih memiliki Jessica? Terpenting. Burhan tidak melanjutkan ucapannya, tetapi matanya melirik pada kartu-kartu milik Lintang. Ia melempar kertas yang sudah berubah menjadi bola-bola sembarangan, lantas mengambil kotak di samping. Setelah itu, ia beranjak menuju kamar. Di tempat lain, Jessica yang juga sudah dipecat pun memilih menghibur berdiri dengan berbelanja dan jalan-jalan menggunakan uang yang diberikan Burhan tempo hari. Lalu, menjelang sore, ia baru pulang ke rumah orang tuanya. Dengan menenteng barang belanjaan, Jessica masuk ke rumah. Namun, langkahnya seketika terhenti saat ibu tirinya sudah duduk di sofa dengan dua koper yang ada di dekatnya. Mama, mau kemana? Kenapa membawa koper banyak seperti itu? Tanya Jessica. Tidak kemana-mana.
Karena bukan aku yang akan pergi, tetapi kamu, timpal ibu tiri Jessica, dengan senyum yang tersungging di wajah. Apa maksud Mama? Kau sudah menikah, jadi sudah seharusnya kamu ikut dengan suami, ucapnya lagi. So silakan tinggalkan rumah ini, pulanglah ke rumah suamimu. Semua barangmu sudah aku bereskan. Kamarnya juga sudah aku bereskan untuk kamar keponakanku yang akan tinggal di sini, lanjutnya. Jessica hanya terdiam, kemudian mengangguk tanpa berani membantah. Pada akhirnya, ia diusir dari rumah itu. Ia lantas menarik dua kopernya pergi meninggalkan rumah yang beberapa tahun ini menjadi tempat tinggalnya. Jess, satu lagi. Ucap wanita itu menghentikan langkah Jessica. Jangan lupa 30 juta yang kamu dan suamimu janjikan. Kirim secepatnya, karena Mama juga butuh, lanjutnya. Membuat Jessica hanya mengangguk pelan, kemudian kembali melangkah meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang tidak karuan. Jessica mengendarai mobilnya meninggalkan rumah. Ia melirik pada barang belanjaan yang menumpuk di jok samping kemudi, hingga akhirnya helaan napas panjang terdengar keluar dari mulutnya. Usahanya untuk menghibur diri sendiri karena pemecatan yang dilakukan perusahaan, kini berakhir sia-sia. Suasana hati Jessica kembali memburuk saat mendapati dirinya yang diusir oleh ibu tirinya. Aku sudah memenuhi keinginannya, tetapi tetap saja dilakukan seperti ini. Jessica menghela napas kasar, mengingat apa saja yang sudah dilakukannya untuk sang ibu tiri, tetapi malah berakhir dengan sebuah pengusiran. Kenapa aku tidak pernah seberuntung orang lain? Apa aku tidak berhak bahagia? Kenapa aku tidak seperti orang lain, yang bisa hidup bahagia dengan pilihan hidup mereka? Sesaat kemudian tangis Jessica pecah. Meratapi nasib yang tidak pernah seberuntung orang lain. Dulu, saat masih hidup di kampung, Jessica harus menerima saat dianaktirikan oleh ibunya sendiri yang lebih menyayangi anak sambungnya daripada Jessica. Sementara Jessica sendiri, jangankan disayang, apapun yang dilakukannya selalu saja salah di mata sang ibu juga ayah tirinya. Demi menyenangkan dan mendapatkan hati ayah tirinya, sang ibu sampai rela menggadaikan kebahagiaan Jessica. Masa remaja Jessica dihabiskan hanya dengan menyaksikan kebahagiaan ibunya dengan keluarga barunya, sedangkan dirinya hanya bisa melihat semua itu dengan perasaan iri. Sempat berharap bisa mendapat sedikit kasih sayang dari mereka, tetapi harapan itu musnah saat saudara tirinya malah mengambil kesempatan dengan sengaja mengadu domba dirinya dengan ibu juga ayah tirinya, hingga membuat Jessica semakin dibenci. Karena, sikap sang ibu yang menganaktirikan dirinya, membuat Jessica membenci keluarga-keluarga bahagia di sekitarnya termasuk Dinda. Jessica selalu iri dengan kebahagiaan Dinda, yang meski tanpa seorang ayah, tetapi Dinda tidak pernah kekurangan kasih sayang. Banyak orang yang menyayangi dan menyukai temannya itu, membuat Jessica yang selalu serba salah di mata sang ibu dan keluarga barunya memupuk rasa benci untuk Dinda. Hingga pada akhirnya, setelah lulus SMA, Jessica dijemput oleh sang ayah dan membawanya untuk tinggal bersama keluarga barunya. Ibu tiri Jessica tidak memiliki anak dan tidak bisa memiliki anak lagi, setelah sebelumnya anak wanita itu yang seusia dengan Jessica meninggal karena kecelakaan. Oleh karena itu, sang ayah membawa Jessica bersama mereka untuk mengobati luka si ibu tiri yang kehilangan anak. Tinggal bersama dengan ayah kandung dan ibu tiri, perlahan membuat Jessica mendapatkan kebahagiaan yang diharapkannya. Ayah dan ibu tiri melimpahinya dengan kasih sayang, bahkan mereka menyekolahkan Jessica di universitas ternama. Namun, semua kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kasih sayang ibu tiri Jessica tidak tulus, dan semua yang sudah dilakukannya penuh dengan perhitungan. Bahkan,
Oksigen yang didapat Jessica di rumah itu pun ikut diperhitungkan. Setelah Jessica bekerja, semua yang diberikan oleh istri ayahnya ditagih kembali. Jessica harus membayar semua yang didapatnya selama tinggal bersama mereka. Ia bahkan harus menuruti semua yang dikatakan oleh sang ibu, termasuk mengencani lelaki tua dan memoroti harta mereka, hanya demi kepuasan ibu tirinya. Di tengah nasib baik yang tidak pernah berpihak kepadanya, Jessica malah kembali ditakdirkan bertemu lagi dengan Dinda, membuat kebenciannya untuk kembali muncul. Ia yang berjanji pada dirinya sendiri akan jauh lebih baik dari Dinda, tidak bisa menerima kenyataan saat mengetahui kalau Dinda selalu saja lebih unggul. Membuat kebenciannya untuk Dinda semakin mendarah daging. Tangis Jessica semakin pecah saat ia mengingat segala yang telah terjadi dalam hidupnya. Kehidupan yang tampaknya tak pernah berpihak kepadanya membuat Jessica merasa sangat frustrasi. Ia lantas menambah kecepatan mobil, hingga mobil melesat sangat kencang membelah jalanan yang cukup padat. Ia menekan pedal gas dengan kuat, seolah-olah mencoba menghilangkan seluruh frustrasi yang membelenggunya dengan adu adrenalin di jalanan. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar memegang setir, matanya sembab memerah menahan air mata. Dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba sebuah sepeda motor melintas dari arah berlawanan. Dengan refleks, Jessica menginjak rem keras-keras. Ban mobil mengerem dengan suara yang keras, dan mobil berhenti hanya beberapa inci dari pengendara motor tersebut. Pengendara motor yang tertabrak langsung berteriak marah, "Awas! Bawa mobil pakai mata. Gak lihat jalanan ramai. Masih saja main kebut-kebutan. Bosan hidup. Mati saja sendiri gak usah ajak-ajak orang," teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah mobil dengan geram. Jessica, yang terperanjat dan berdebar-debar, hanya bisa terdiam di dalam mobilnya. Dia menundukkan kepala, menangis, menyembunyikan wajahnya yang pucat di balik setir. Isak tangisnya memecah kesunyian di dalam kabin mobil, menggema sebagai luapan dari segala penat dan kekecewaan yang telah menumpuk dalam hidupnya. Dasar tidak waras. Umpat orang itu lagi, sambil meninggalkan tempat kejadian. Jessica kembali mengendarai mobilnya, hingga akhirnya mobil memasuki gerbang pagar sebuah rumah bertingkat yang terbilang besar. Mobil berhenti dan Jessica segera membuka sabuk pengaman. Sebelum turun, ia mengambil cermin kecil dari tasnya dan memeriksa pantulan dirinya. Dengan hati-hati, ia menyamarkan bekas tangis di balik makeup yang telah ia aplikasikan. Jessica bertekad untuk tidak membiarkan siapapun melihat kesedihannya atau keadaannya yang rapuh. Setelah itu, ia keluar dari mobil dan mengambil koper dari bagasi. Berdiri di samping koper, Jessica menatap rumah besar berwarna putih di depannya. Ia menghela napas berat, tidak peduli dengan reaksi yang mungkin diberikan oleh istri pertama Burhan. Dengan menyeret koper, Jessica melangkah menuju pintu yang kebetulan terbuka. Rumah tampak sepi. Jessica berjalan semakin dalam, dan masih saja tidak menemui siapapun. Jessica mengedarkan pandangannya, hingga matanya tertuju pada tangga dan lantai atas. Senyum kembali tersungging di wajah Jessica. Sepertinya istri pertama Mas Burhan masih di rumah sakit. Baguslah, gumamnya, lantas meninggalkan kopernya begitu saja. Jessica berjalan cepat menaiki tangga ke lantai 2. Hingga matanya tertuju pada pintu kamar yang terbuka. Perlahan ia memasuki kamar itu, hingga mendapati Burhan yang sedang tertidur dengan masih memakai setelan kerja. Ia berjalan mendekat dengan mata yang tidak teralihkan dari lelaki itu. Setidaknya, masih ada dia, gumamnya. Jessica dengan hati-hati naik ke atas ranjang, kemudian membaringkan tubuhnya di samping Burhan.
Ia melingkarkan tangan di perut Burhan, dengan kepala yang bersandar pada dada lelaki itu. Hanya lelaki itu yang dimiliki sekarang, ia harus bisa membeli hati lelaki tersebut. Bagaimanapun caranya. Pelukan Jessica pun sontak membuat Burhan terbangun. Ia membuka mata, dan menoleh ke arah Jessica yang sedang terbaring seraya memeluknya. "Jess, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Burhan saat menyadari orang yang sedang memeluknya adalah Jessica. Ia berusaha melepaskan pelukan wanita itu. "Biarkan seperti ini sebentar. Aku sedang sedih. Aku sudah dipecat, aku juga diusir di rumah. Sekarang yang aku punya hanya kamu, Mas. Apa kamu juga mau mengusirku?" imbu Jessica, dengan suara yang terdengar sendu. "Tapi, istrimu tidak ada di rumah, aku sudah memeriksanya. Lagi pula aku juga istrimu, aku punya hak yang sama dong," imbu Jessica lagi dengan begitu manja, tanpa melepaskan pelukannya. Burhan yang masih setengah sadar, sempat dilanda takut kalau keadaan mereka dipergoki Lintang. Namun, sesaat kemudian ia langsung menghela napas, begitu mendengar ucapan Jessica yang mengingatkannya bahwa Lintang sudah tidak ada di rumah. "Tentu saja tidak. Mana mungkin aku akan mengusir istriku sendiri," ucap Burhan, seraya membalas pelukan Jessica. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Lintang sudah pergi, tetapi ia masih memiliki Jessica." Ya, meskipun Lintang pergi, Burhan yakin kehidupannya tidak akan banyak berubah. Sementara untuk pekerjaan, dengan kemampuannya, ia juga yakin bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan kembali. "Kamu tahu cara untuk menghilangkan kesedihan dan melupakan masalah yang sedang dihadapi," ucap Burhan lagi, seraya memberikan tatapan menggoda. Jessica yang tidak ingin banyak berpikir hanya menggeleng pelan. "Aku punya satu cara. Apa kamu mau mencobanya?" imbu Burhan lagi. Belum sempat Jessica menjawab, Burhan menarik tubuh yang sedang memeluknya, memindahkan tubuh itu hingga dirinya berubah posisi. Jessica tertidur di bantal dengan Burhan yang berada di atasnya. Dalam jarak yang sangat dekat, pandangan keduanya saling bertemu, membuat Jessica paham cara apa yang dimaksud oleh lelaki itu. Jessica mengulas senyum, kemudian mengalungkan tangannya di leher lelaki itu. Hingga akhirnya, kamar itu menjadi saksi bisu persembilan umulan dua insan untuk saling memo skan satu sama lain. Dasar lelaki bajingan. Istri pergi bukannya dicari dan menyesal, malah seperti orang merdeka. Pintu kamar yang tidak tertutup, membuat asisten rumah tangga di rumah itu tanpa sengaja melihat adegan yang menodai mata itu. Jadi penasaran, bagaimana reaksinya setelah mengetahui apa yang sudah dilakukan Nyonya, imbuhnya lagi, seraya meninggalkan tempat itu. Meskipun Lintang tidak ada di rumah, tidak ada yang banyak berubah bagi Burhan. Dengan segala bentuk kepercayaan dirinya, Burhan masih bisa tertawa lepas, juga menikmati makan malam dengan sangat lahap. Lagi pula untuk masalah biologis, ia masih punya Jessica yang tentunya masih muda dan lebih cantik. Burhan masih sangat yakin, bukan ia yang seharusnya terpuruk karena sudah meninggalkan rumah, tetapi Lintang sendiri. Untuk masalah uang, ia sudah bekerja sangat lama, dengan gaji yang tidak kaleng-kaleng. Burhan yakin tabungannya masih cukup untuk menghidupinya, terlebih ia juga masih memiliki usaha sampingan. Entah dari mana datangnya kepercayaan diri Burhan, tetapi ia juga yakin, bukan dirinya yang akan menyesal, tetapi perusahaanlah karena sudah memberhentikan karyawan berkompeten seperti dirinya. "Mas, istrimu sudah pergi. Apa itu artinya aku adalah istrimu satu-satunya?" tanya Jessica saat menyantap makan malam. Ia sudah mendengar cerita tentang Lintang yang akhirnya memilih pergi. "Ya,
Seperti yang kamu inginkan, ucap Burhan dengan senyum yang tertampil. Senyum Jessica pun langsung merekah dengan sangat lebar. Karena itu artinya, ia hanya seorang diri yang akan memegang kendali atas Burhan. Meskipun Burhan sudah dipecat dari perusahaan, tetapi penghasilan Burhan bukan hanya dari itu saja. Setidaknya Burhan masih punya kolam pemancingan juga toko alat pancing dan pakan yang dikelola oleh keluarga Burhan. Mereka masih mempunyai penghasilan dengan nominal yang cukup besar. Mas. Jessica mengaduk-aduk makanan di piring, ucapannya terhenti dengan tatapan yang tertuju pada lelaki yang sedang duduk di hadapannya. Ada apa? Burhan menatap Jessica dengan mata yang menyipit. Apa itu artinya aku bisa menggunakan semua kartu yang kamu berikan tadi? Tanya Jessica kemudian. Beberapa waktu lalu, tepatnya setelah pergumulan di atas tempat tidur, Burhan memberikan kartu-kartu milik Lintang kepada Jessica. Tentu saja, imbu Burhan santai, membuat senyum Jessica kembali merekah dengan begitu lebar. Tapi pakai dengan bijak, kamu tahu sendiri aku sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Wijaya, lanjut Burhan, dan langsung dijawab anggukan Jessica. Di tempat lain, Dinda dan Boy juga sedang menikmati makan malam di sebuah rumah makan khas Sunda. Nasi liwet, gurame bakar, ayam bakar, tumis kangkung, sambal juga lalapan sudah tersaji di meja bersama es kelapa muda. Keduanya menyantap makanan itu dengan begitu lahap, ditemani oleh alunan musik pop Sunda yang membuat keduanya benar-benar berasa sedang berada di kota Parahyangan. Kasus Mbak Lintang jadi akhirnya bagaimana? Dinda menanyakan kelanjutan kabar dari Lintang dan Burhan. Boy menghentikan kunyahannya, lalu menatap Dinda. Dia memutuskan untuk pergi membawa anaknya ke kota lain, ucap Boy. Kemarin dia sempat cerita, kalau dia berat jika harus meninggalkan Pak Burhan. Selama ini dia hanya ibu rumah tangga dan hanya menggantungkan diri kepada suami. Terlebih lagi anaknya harus melakukan operasi. Apa ada sesuatu yang kalian bicarakan? Gebrakannya sangat luar biasa, padahal untuk bicara denganmu saja, aku sempat membujuknya sampai berkali-kali. Dinda cukup heran dengan keputusan Lintang yang langsung berubah 180 derajat. Padahal, sebelumnya untuk melaporkan tindakan Burhan dan Jessica saja, wanita itu masih mikir-mikir karena takut tidak bisa membiayai hidupnya dan sang anak setelah ditendang oleh Burhan. Namun, tidak disangka, setelah pertemuan Lintang dengan Boy, Lintang menghubungi Dinda untuk pamit dan mengatakan terima kasih atas bantuan Dinda. Boy kembali menatap sang kekasih, kemudian menampilkan senyum. Ia yang sudah selesai makan, lantas mencuci tangan pada air kobokan yang sudah disediakan, tanpa menjawab pertanyaan Dinda. Setelah itu, mengambil air kelapa muda yang disimpan pada kelapanya langsung dan meminumnya. Sementara itu, Dinda hanya memerhatikan lelaki itu dengan hati yang sudah tidak sabar menunggu jawaban dari pertanyaannya.